Halo teman-teman CLMS, kembali lagi dengan saya Citra Fitriani di Studi Kasus JRC. Di video kali ini kita akan bahas mengenai kasus PT Sanprima Nusantara Pembiayaan. Menurut kalian itu termasuk risiko tata kelola atau risiko keuangan ya? Kita cek dulu latar belakangnya yuk. Kasus bermula dari gagal bayar default medium term notes atau MTN yang diterbitkan SNP Finance pada 9 Mei dan 14 Mei 2018. Total kewajiban bunga utang yang harus dibayar mencapai 6,75 miliar dari dua seri MTN. Menurut dari data KASEI atau Kustodian Sentral Efek Indonesia, seluruh nilai MTN adalah sebesar 1,852 triliun dengan jatuh tempo dan seri yang berbeda. Nilai MTN yang jatuh tempo di tahun 2018 sebesar 725 miliar dengan 5 seri. Sementara MTN yang jatuh tempo di tahun 2019 sebesar 817 miliar dengan 10 seri dan yang jatuh tempo di tahun 2020 sebesar 310 miliar dengan 4 seri. Semua dengan rating IDA stable dari Pepindo. Kasus kemudian berlanjut. Perseroan juga kesulitan dalam membayar utang kepada para krediturnya. Tak tanggung-tanggung, nilai kredit SNP Finance kepada 14 bank mencapai 6 triliun. Bank-bank besar ikut memberikan kredit kepada SNP Finance. PT Bank Mandiri menyalurkan kredit senilai 1,4 triliun dan PT Bank BCA menyalurkan kredit sekitar 200 miliar ke SNP Finance. Takut masalah membesar, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK akhirnya membekukan kegiatan usaha SNP Finance di pertengahan 2018. Buntutnya, saat ini kepolisian telah menetapkan 8 orang tersangka jajaran manajemen SNP Finance dalam kasus pembobolan kredit terhadap 14 bank dengan nilai kerugian mencapai 1,4 triliun. Yang dilaporkan pertama kali oleh Bank Panin. Beberapa di antara tersangka sudah ditahan oleh kepolisian, termasuk Direktur Keuangan dan pendiri Columbia Group. Tidak hanya berhenti sampai di situ. Bank Mandiri sebagai salah satu kreditur akan memidanakan Kantor Akuntan Publik atau KAP yang mengaudit laporan keuangan SNP Finance. Salah satunya adalah Deloitte Indonesia. Bank Mandiri berpendapat KAP tidak mengaudit laporan keuangan SNP Finance dengan sebenarnya. Kesimpulan ini diperoleh setelah Bank Mandiri mengkaji ulang laporan keuangan SNP Finance melalui KAP lain. Terjadinya kasus ini menimbulkan pertanyaan, sejauh mana peran pengawasan Dewan Komisaris yang dibantu oleh Komite Audit untuk mencegah terjadinya fraud yang dilakukan oleh direksi. Lebih jauh lagi adalah kenapa Komite Audit tidak dapat melakukan deteksi dini atas rekayasa pembukuan laporan keuangan yang dilakukan oleh direksi. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit. Komite tersebut dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu mereka memenuhi tanggung jawab pengawasannya, yang meliputi: pertama, penelaahan atas laporan tahunan audit dan laporan keuangan perusahaan. Kedua, penelaahan terhadap proses pelaporan keuangan dan sistem pengendalian internal. Yang ketiga, pengawasan atas proses audit. Dan yang terakhir, keempat, bila dalam suatu perusahaan tidak ada komite Dewan Komisaris lain yang fokus pada pengawasan pengelolaan risiko, misal Komite Pemantau Risiko, maka Komite Auditlah yang diharapkan untuk membantu Dewan Komisaris dalam pemastian adanya pengelolaan risiko secara menyeluruh di organisasi atau enterprise risk management. Oleh karena itu, keberadaan Komite Audit sangat diharapkan dapat meningkatkan efektivitas Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan mereka. Pada akhirnya akan meningkatkan akuntabilitas perusahaan, terutama integritas informasi keuangan, berujung pada peningkatan kepercayaan publik serta menekan terjadinya kecurangan dalam perusahaan.
Nah, dari sini yang dihadapi perusahaan risiko tata kelola atau risiko keuangan ya. Sementara pendalaman kasus ditangani pengadilan, jelas terlihat dalam kasus ini tidak adanya sistem kelola yang baik, serta mandulnya komite audit dan dewan komisaris dalam mendeteksi risiko secara dini tata kelola, yaitu fraud yang dilakukan oleh direksi. Walau berbagai argumentasi dapat diberikan, ada kemungkinan kemampuan anggota komite dan dewan komisaris tidak dibekali kompetensi yang cukup dan andal dalam melakukan pengelolaan risiko. Dalam hal ini, kemungkinan besar tidak ada sistem manajemen risiko menyeluruh dalam organisasi, sehingga dewan komisaris dan komite audit gagal melakukan pemastian adanya tindakan pencegahan dan mitigasi risiko yang kemudian berujung menjadi bencana bagi organisasi dan menyeret para kreditur mereka dalam permasalahan serius. Bila ternyata nanti terbukti bahwa dewan komisaris dan komite audit andal dan kompeten dalam bidang tata kelola dan manajemen risiko, orang dapat bertanya dan berspekulasi bahwa telah terjadi kolaborasi antara dewan komisaris dan direksi dalam peristiwa fraud yang terjadi. Bila memang hal ini yang menjadi kenyataan, maka kasus SNP Finance dapat menjadi kasus pidana korporasi murni. Terhadap kasus SNP Finance, suatu institusi profesi yaitu LKDI atau Lembaga Komisaris dan Direktur Indonesia menyelenggarakan diskusi panel pada tanggal 14 November 2018 di Jakarta. Tujuannya untuk memperoleh pembelajaran dari kasus ini. Diskusi mengundang perwakilan OJK bagian pengawasan IKNB, perwakilan Ikatan Akuntan Publik Indonesia, dan perwakilan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan. Dari hasil diskusi panel, butir-butir pembelajaran yang dapat digarisbawahi adalah: yang pertama, keterlibatan intervensi pemegang saham yang melampaui batas terhadap kegiatan operasional perusahaan. Yang kedua, direksi tidak mampu bersikap independen dan profesional dalam menyikapi intervensi pemegang saham. Yang ketiga, peran dewan komisaris belum optimal dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan operasional perusahaan. 4. Komisaris independen belum melakukan tugas dan fungsinya secara optimal. Yang kelima, dewan komisaris belum menempatkan peran dan fungsi komite audit sebagai tool strategi yang membantu fungsi pengawasan dewan komisaris. Dan poin yang terakhir yaitu komite audit belum menjalankan peran dan fungsinya untuk melakukan monitoring atas progres hasil kerja audit internal. Dalam kasus SNP Finance, apakah hal-hal tersebut betul menjadi penyebab terjadinya permasalahan yang dihadapi oleh mereka? Dalam hal ini, kita tidak perlu menjawab langsung, tetapi dapat menjadi butir diskusi atau bahan pemikiran lebih lanjut bagi kita semua, khususnya praktisi dan profesi manajemen risiko. Segitu dulu aja video studi kasus kita kali ini. Teman-teman juga bisa tulis pendapat terkait kasus ini ya di kolom komentar. Dan jangan lupa juga like, share, and subscribe. See you on the next video. Dah.